Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita.
melakukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya, jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan yang kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup di dunia ini, tentu kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, dan seringkali kita juga merasa tidak mampu untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Keadaan itulah yang seringkali membuat kita menjadi lemah, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita cemas. Saudaraku, saya harus katakan, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu akan tetap ada. Tantangan-tantangan hidup itu tetap ada. Masalah hidup itu akan terus datang silih berganti. Tetapi kita harus tetap menjadi orang yang kuat. Kita harus bijak di dalam memandang setiap persoalan, di dalam memandang setiap masalah hidup yang kita hadapi. Kita harus berani untuk memeriksa diri kita sendiri, supaya kita bisa menemukan akar masalah atau persoalan atau tantangan yang kita hadapi itu. Saudaraku, memeriksa diri kita sendiri adalah langkah awal yang akan membuat kita bisa keluar dari badai kehidupan yang kita hadapi, supaya kita bisa melewati badai kehidupan yang kita hadapi itu. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun tantangannya, percayalah kita bisa menghadapi semuanya itu. Saya katakan tadi kita harus memeriksa diri, artinya kita harus memeriksa bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini, akar masalah itu dari mana? Apakah dari keinginan diri kita, keinginan hati kita untuk memiliki sesuatu yang ingin kita nikmati? Atau masalah itu ada karena kita harus memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban yang harus kita selesaikan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita temukan masalah yang kita hadapi itu karena keinginan diri kita, karena adanya hawa nafsu diri kita yang masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan hidup dunia ini, maka untuk mengatasi masalah itu tidak ada cara lain. Kita harus berani mengambil keputusan untuk mematikan setiap keinginan diri yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri untuk menikmati dunia ini. Kalau kita berani untuk mematikan setiap keinginan diri, yang tentu keinginan diri kita itu atau hawa nafsu diri kita itu kan selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Kita harus ingat, firman Tuhan katakan keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah.
Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak berani berkomitmen untuk mematikan setiap keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan daging. Itu artinya selamanya masalah itu akan tetap seperti badai yang akan menghancurkan atau memporak-porandakan kehidupan kita. Saudara perhatikan itu. Yang keempat, kita harus periksa diri ketika kita hidup sebagai orang percaya. Apakah selama ini kita sudah benar-benar hidup takut akan Tuhan? Ini yang harus kita periksa dengan jujur. Sebab orang yang hidup takut akan Tuhan akan selalu menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya tempat perlindungannya. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, tidak ada tempat perlindungan yang lain selain Tuhan saja. Oleh sebab itu kita harus serius memeriksa hidup kita. Supaya apapun persoalan hidup yang kita hadapi, sekalipun persoalan-persoalan yang kita hadapi itu seperti badai di dalam kehidupan kita, kita pasti akan bisa melewati badai kehidupan itu, saudaraku. Karena kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, maka kita tahu bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Perhatikan itu. Jadi sebesar apapun badai hidup yang kita hadapi, kita tidak akan pernah takut. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup berlindung kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam Mazmur 33 ayat 18, firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita benar-benar memeriksa hidup kita dan kita temukan bahwa selama ini kita belum sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka kita harus buat komitmen yang baru di dalam hidup ini. Kita mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dan kita harus tetap percaya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan selalu akan dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah hidup, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Dalam segala keadaan Tuhan selalu melindungi kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 firman Tuhan katakan begini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Artinya, kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan memberikan malaikat penjaga. Dalam setiap gerak kehidupan kita, kita akan selalu dijaga. Dan penjagaan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Kalau kita mau benar-benar hidup takut akan Tuhan, maka kita harus menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita. Karena Allah itu kudus, jadi kita harus selalu menjaga kekudusan hidup kita. Supaya setiap hari, di dalam setiap detik waktu hidup kita, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan sejak di dunia ini, ia akan tetap bersama-sama dengan Tuhan ketika berada di balik kematian atau ketika nanti masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, saudaraku. Di dalam Mazmur 34, kalau kita membaca ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita benar-benar mau hidup takut akan Tuhan, menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, lalu kita menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita hidup benar di hadapan Allah.
maka Allah Bapa di sorga akan menyatakan pemeliharaannya yang sempurna atas kehidupan kita. Apa itu? Seperti yang firman Tuhan katakan, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Artinya boleh ada masalah, boleh ada persoalan, boleh ada tantangan, tetapi kita tahu satu hal. Ketika kita menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, ketika kita berkomitmen untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan, kehidupan kita tidak akan pernah berkekurangan. Sebab apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ini janji Tuhan, saudaraku. Kita harus berani mempercayai Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan ditepati. Saudara, kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, sekalipun ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan, atau pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi, kita tahu satu hal, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan ini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, apapun badai kehidupan yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita harus berani percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya kepada Tuhan itu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Bahwa percaya kita kepada Tuhan itu adalah percaya yang benar. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, ia akan hidup menghormati Tuhan. Ia akan hidup menjaga perasaan Tuhan. Menjaga perasaan Tuhan itu dengan cara menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup, menjaga kebenaran hidup, supaya apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, semua yang kita lakukan itu sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, sebesar apapun badai hidup yang kita hadapi, kita tahu satu hal. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, supaya kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami mau berjuang ya Tuhan. Kami mau merubah cara hidup kami. Kami mau menjaga kesucian hidup kami. Menjaga kekudusan hidup kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Kami mau hidup takut akan Engkau dari hari lepas hari, di sepanjang detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami disadarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.